Halo, jumpa lagi di Jalan Cerita. Kali ini film yang akan diceritakan adalah tentang seorang tentara veteran Turki yang tengah menjalankan misi perdamaiannya di Korea Selatan, di mana sang veteran menemukan seorang anak yang selamat dari pertempuran dan merawatnya. Pada saat di mana desanya sedang di bumi hanguskan oleh penjajah. Film ini berkisahkan di tahun 1950, di mana saat Korea sedang mengalami penjajahan. Film ini adalah sebuah kisah nyata dari veteran tentara Turki yang tergabung dalam misi perdamaian. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Film diawali bagaimana kesibukan di suatu desa, dan tampaklah seorang anak sedang berlari untuk menemui ayah dan ibunya. Ternyata kedua orang tuanya memberikan sebuah kado, yaitu sepeda dari kayu. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan yang mengenai desa tersebut. Dan tak lama pun pasukan penjajah memasuki desa. Anak kecil tersebut bernama Seul yang diselamatkan oleh ibunya, dibawa ke sebuah tempat tak jauh dari rumahnya. Kemudian Seul ini ditinggalkan seorang diri, dan inilah awal kisahnya. Scene berpindah ke negara Turki tahun 1950, di mana ada seseorang yang memanggil nama Sulaiman. Ternyata Sulaiman adalah seorang sersan di Angkatan Darat Turki yang ditempatkan di infanteri mekanis, yaitu di bagian teknik, bukan sebagai serdadu perang. Mereka bersama-sama dengan beberapa kawannya menuju ke markas tentara Turki. Dalam perjalanannya, dia disambut oleh seorang pacar dari Sulaiman yang bernama Nuran, dan juga dari temannya Ali dan pacarnya Ijlah. Nuran dan Ijlah juga berkawan dekat seperti Sulaiman dan Ali. Sesampainya di markas infanteri mekanik Turki, pimpinan dari Sulaiman mengabarkan bahwasannya tentara Turki akan mengirim pasukannya dan bergabung oleh pasukan Amerika di Korea Selatan guna menjalankan misi perdamaian. Pimpinan memanggil Sulaiman karena merasa dia adalah salah satu tentaranya atau personilnya yang bisa diandalkan. Oleh karenanya, Sulaiman dan regunya akan dikirim ke Korea Selatan. Sebelum pemberangkatan ke Korea Selatan, Sulaiman, Ali, dan kawan-kawannya berbincang. Kita di sana tidak akan perang karena kita tidak terbiasa memegang alat perang atau senjata. Itulah kalimat yang keluar dari kawan-kawan Sulaiman. Ya, karena tim dari Sulaiman, Ali, dan kawan-kawannya ini adalah tim mekanikal. Jadi mereka yakin bahwasannya mereka diutus tidak untuk benar-benar perang atau bedil-bedilan. Lalu bagaimana dengan hubungan percintaan antara Nuran dengan Sulaiman sebelum pemberangkatannya mereka berpisah? Dan Nuran sangat sedih karena dia harus melepas orang yang dia sayangi. Selain pamannya, karena Nuran adalah anak yatim piatu yang diasuh oleh pamannya. Maka oleh karenanya Nuran pun sangat sedih hati karena jarak antara Turki dengan Korea Selatan sungguh jauh, dan mereka berdua akan merencanakan pernikahan. Dalam perjalanan berlayarnya, Sulaiman selalu berkirim pesan atau surat kepada Nuran untuk mengasih tahu kondisi mereka. Tapi Nuran pun selalu sedih dan khawatir terhadap Sulaiman. Di atas kapal selama berlayar, Sulaiman, Ali, dan kawan-kawan berlatih cara bagaimana menembak. Sulaiman melarang teman-temannya untuk menceritakan soal latihan menembak ke pacar mereka masing-masing karena dikhawatirkan benar-benar perang. Sulaiman pun berkenalan dengan seorang penerjemah di kapal tersebut dan menjadi kawan baiknya. Sulaiman berkenalan dengan cara yang unik, di mana penerjemah ini diajarkan Sulaiman untuk bagaimana menyayangi binatang, termasuk gerombolan semut, dan hidup berdampingan. Akhirnya, selama menempuh perjalanan 1 bulan dalam berlayar, pasukan Turki pun sampai di Busan. Dan perjalanan mereka pun berlanjut menuju markas besar dan menempuh jarak 95 km dari Busan.
Tujuan mereka ke markas besar Amerika Serikat yang berada di Kunuri. Tak lama kemudian setelah sampainya di sana, mereka mendapat kabar bahwasannya tidak akan terjadi peperangan lagi dan pasukan Turki tidak perlu bersusah payah untuk ikut perang. Dan ini menjadi perdebatan Ali Sulaiman dengan penterjemahnya. Karena kenapa keputusan tersebut terjadi saat sudah sampai di Korea. Sesaat kemudian Sulaiman pun berkata, "Mari kita masuk mobil saja." Dan dijawab oleh Ali, "Kenapa kita harus masuk kendaraan?" Dan ternyata sesaat kemudian markas tersebut dihujani peluru dari pesawat musuh. Ternyata Sulaiman mempunyai feeling yang begitu kuat akan sesuatu hal yang akan terjadi. Dan terjadilah serangan terhadap markas tersebut, membuat porak-poranda para prajurit yang ada di markas tersebut tak lain dari pasukan Turki. Sesuai protokol pasukan Turki, ketika terjadi sesuatu hal yang sangat darurat, mereka harus menuju ke sebuah lokasi. Dan saat menuju sebuah lokasi entah kemana, dan dalam perjalanannya mobil yang digunakan oleh beberapa pasukan dari Turki diserang oleh bom. Dan untungnya Sulaiman lagi-lagi meminta semua yang ada di dalam kendaraan untuk keluar. Setelah melompat keluar dari kendaraan dengan gagah berani, Ali mengeluarkan pistol dari sarungnya, kemudian menembak beberapa musuh dan berhasil melumpuhkan mereka. Setelah kejadian serangan tersebut dan mobil yang dikendarai luluh lantah, maka komandan pun kembali mengambil keputusan untuk mengambil jalur hutan karena rawan akan penyergapan jika masih melewati jalan yang umum. Saat menelusuri jalan hutan, pasukan Turki bertemu dengan mayat yang bergelimpangan. Kemudian pasukan Turki pun berwaspada khawatir akan ada musuh yang menyerangnya. Dan tak lama kemudian Sulaiman pun bertemu dengan seorang anak kecil yang di awal cerita keluarga dan satu desa dibantai secara massal dan hanya tertinggal seorang anak. Kemudian anak ini dibawa oleh Sulaiman dan pasukannya ke markas. Sulaiman merasa iba melihat anak ini seorang diri yang dikelilingi oleh tumpukan mayat. Sebelum memasuki markas, terjadilah perdebatan mengenai anak tersebut dan termasuk pemberian nama, dan akhirnya Sulaiman memberi nama anak tersebut dengan nama Ayla. Pasukan Turki mendapat arahan dari komandan besar markas tersebut untuk mengawasi suatu daerah dan mengutus pasukan Turki untuk ke sana. Dan keesokan harinya mereka pun berangkat beriring-iringan menuju lokasi yang sudah ditentukan. Dan di dalam perjalanan kendaraan yang digunakan oleh Sulaiman mengalami kerusakan dan diputuskanlah untuk Sulaiman dan rekan-rekannya untuk tinggal dan memperbaiki kendaraan tersebut. Namun sayang, beberapa waktu kemudian ternyata ada penyergapan dari musuh dan terjadilah pertempuran sengit yang tidak berimbang dari jumlahnya. Di sini kealihan, kecerdikan, dan strategi Sulaiman pun diandalkan oleh rekan-rekannya karena mereka mengenal Sulaiman yang cerdik dan pintar, dan ternyata memang rekan-rekan Sulaiman atau satu kelompok tersebut memiliki kemampuan dalam bertahan. Saat tengah terjadi pertempuran, Sulaiman dan kawan-kawannya terpojok, tapi di depan sudah diketahui oleh pasukan yang mendahulinya. Dan akhirnya dibantulah oleh pasukan yang mendahulinya, dan akhirnya Sulaiman dan kawan-kawannya beserta Ayla seorang anak kecil tersebut selamat, walaupun Sulaiman tertusuk pisau. Scene berlanjut di Turki yang mengabarkan bahwasannya perang yang sudah selesai kembali terjadi. Dikarenakan penyergapan yang terjadi pada Sulaiman dan Brigadir Turki, tak ayal pacar dan keluarga dari Sulaiman pun khawatir akan sesuatu hal yang terjadi pada Sulaiman. Sulaiman dirawat karena cedera akibat tusukan dari musuh. Di sana Ayla sangat menyukai Sulaiman karena merasa Sulaiman memperhatikan dan menyayangi dia. Kejadian-kejadian pun terus berlangsung, terutama bagaimana Sulaiman yang juga menyayangi anak ini, dan Sulaiman pun meminta izin atasannya untuk merawat selama di markas. Tapi begitu sulitnya untuk mendapatkan persetujuan karena saat ini sedang berperang.
Dan ternyata tidak hanya Sulaiman saja yang menyayangi keberadaan anak ini di tengah-tengah peperangan. Teman-teman dari Sulaiman juga ingin ikut merawatnya. Dengan kejadian tersebut, pihak Korea memberikan penghargaan terhadap pasukan Turki yang merawat anak Korea tersebut. Dan saat penyerahan penghargaan, Ayla pun tidak bisa lepas dari Sulaiman. Dan dia ikut menyusul di acara penghargaan tersebut. Sulaiman terus masih mengirimkan berita melalui suratnya tentang setiap kejadian dan dia juga menceritakan seorang anak yang bernama Ayla kepada pacarnya. Hari demi hari pun berjalan, diisi dengan bagaimana Sulaiman dan kawan-kawannya merawat dan mengurus Ayla. Ayla pun sangat senang dan mulai belajar bahasa Turki. Di markas tersebut, Ayla pun menjadi obat pelipur lara bagi para prajurit dari Turki karena keberadaannya. Kegiatan apapun yang dilakukan oleh Sulaiman dan pasukannya pun diikuti oleh Ali, ya, dari bercukur rambut, tidur di barak sampai dengan ikut antrian mandi. Dan hari-hari Ayla pun diisi dengan belajar, menulis, mewarnai, dan dia cukup senang dan diajarkan bahasa Turki pelan-pelan. Karena kesehariannya selalu bersama Sulaiman dan selalu diperhatikan olehnya, Ayla pun merasa bahwa Sulaiman adalah ayahnya dan Ayla memanggil Sulaiman ayah. Di sini Sulaiman begitu terharu karena dipanggil ayah oleh seorang anak yang dirawatnya. Sulaiman dan teman-temannya memiliki waktu libur dan kebetulan mereka akan berlibur ke Tokyo dan diajaklah Ayla untuk berliburan bersama Sulaiman dan kawan-kawannya. Di sana Ayla cukup senang, bahagia karena bisa berjalan-jalan, melihat keramaian dan ketenangan dibanding waktu saat dia di markas dan juga menghapus rasa kesedihannya. Di malam harinya, Sulaiman diajak berdiskusi terkait dengan Ayla karena sebentar lagi pasukan Turki akan ditarik kemudian digantikan pasukan Turki yang lainnya. Sulaiman diminta untuk mengambil keputusan terkait hal tersebut. Sesampainya di Korea, sepulang dari Tokyo, Sulaiman dikabari bahwasanya ada keluarga dari Ayla yang ingin diminta menyerahkan Ayla secara sukarela. Kemudian Sulaiman pun diberi alamat. Setelah diberi alamat, Sulaiman meminta Ayla untuk membacanya dan ternyata Ayla menghafal dari alamat tersebut. Kemudian di malam hari Sulaiman mengunjungi alamat yang diberikan oleh rekannya. Ternyata di sana Sulaiman dijebak bukan keluarga dari Ayla, tapi dari tentara musuh. Saat ingin ditembak atau dianiaya, Ali dan rekannya tepat waktu menyelamatkan Sulaiman. Ali dan kawannya ini mengetahui lokasi dari Ayla karena Ayla sebelumnya sudah menghafal alamat yang diberikan Sulaiman dan akhirnya Sulaiman pun berhasil selamat dari jebakan tentara musuh. Mereka bertiga berhasil melarikan diri. Dan saat bersamaan pula Komandan Sulaiman sedang mencari dan berhasil Sulaiman tidak diketahui sebelumnya mengalami masalah yang berat. Ternyata komandan ingin memberikan tugas kepada Ali untuk menjaga benteng pertahanan. Dan di sini Ali merasa kesal dan marah karena esoknya sedang ada Marilyn Monroe pentas dan di mana ternyata Ali salah satu penggemarnya. Itulah yang menyebabkan Ali sungguh kesal. Tapi Sulaiman dan kawan-kawannya memberikan solusi, yaitu akan memberikan foto dan tanda tangan beserta kecupan di foto Marilyn Monroe tersebut. Tapi saat ingin diberikan, ternyata Ali tertembak oleh musuh saat menjaga bentengnya. Kawan-kawan Ali pun termasuk Sulaiman sungguh sangat sedih kehilangan Ali. Dan keesokannya kabar baik pun datang. Pasukan kedua dari Turki akan tiba sehingga pasukan pertama yaitu Sulaiman dan kawan-kawannya bisa segera pulang. Yang akan kembali adalah prajurit, kemudian petinggi, tapi di sini Sulaiman menolak untuk pulang. Dia ingin masih bertahan di sini bersama Ayla. Selain kawan-kawannya, satu regu keluarga dari Nuran pun sungguh kecewa. Kenapa Sulaiman masih bertahan di sana? Ini juga menjadikan Nuran sedih.
Sulaiman pun mendapat marah dari atasannya karena tidak mengikuti perintah untuk kembali ke Turki. Di sini Sulaiman pun keras kepala untuk tetap bertahan. Ternyata Turki juga membangun sekolah untuk menampung anak-anak yatim atau yang ditinggalkan oleh orang tuanya di masa perang. Di sana Sulaiman diminta untuk menyerahkan Ayla ke asrama atau sekolah yang dibangun oleh Turki tersebut. Dan akhirnya Ayla diserahkan ke asrama sekolah tersebut. Dan Sulaiman melihat Ayla sangat senang dalam mengikuti pelajarannya. Namun saat Sulaiman akan meninggalkan asrama tersebut, Ayla pun menyusulnya. Akhirnya Sulaiman dan Ayla pun pergi dari asrama tersebut. Sesampainya di barak, Sulaiman tengah membolongkan sebuah koper dan ternyata Sulaiman berencana untuk menyelundupkan atau membawa Ayla dengan diam-diam ke atas kapal. Dalam pengecekan tiket, Sulaiman berhasil melewati, namun saat akan melangkah menuju kapal, Sulaiman dihampiri oleh rekannya dan guru dari asrama. Dan akhirnya Sulaiman pun ditangkap karena diketahui bahwa Sulaiman membawa anak tersebut di dalam koper. Akhirnya Sulaiman pun harus berpisah dengan Ayla. Sebelum berpisah, Sulaiman pun berjanji kepada Ayla bahwa dia akan datang suatu saat nanti dan menjemputnya. Ayla dan Sulaiman pun bersedih karena akan berpisah. Akhirnya Sulaiman pun tiba di Turki dan dijemput oleh temannya. Sulaiman pun bertanya, "Mana Nuran?" Ternyata tidak ada. Karena Sulaiman melihat temannya Nuran sudah menikah, maka bertanyalah Sulaiman. Ternyata tidak hanya temannya Nuran yang menikah. Di saat bersamaan Nuran pun juga menikah dengan orang lain. Karena kekesalan pamannya terhadap Sulaiman yang seolah melupakan Nuran dan mau tak mau Nuran pun mengikuti kemauan pamannya untuk menikah dengan orang lain. Akhirnya Sulaiman pun kesal, sedih karena merasa dikhianati. Akhirnya Sulaiman pun juga mengambil keputusan yaitu kembali pulang ke rumah orang tuanya dan menikahi wanita pilihan ayahnya. Akhirnya Sulaiman pun menikah dengan wanita pilihan ayahnya. Wanita atau istri Sulaiman ini sungguh pengertian karena setelah acara pernikahan Sulaiman selalu merenung dan merasa sendirian. Ternyata istrinya tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Sulaiman. Istri dari Sulaiman pun meminta untuk Sulaiman membagi apa yang dirasakan kepadanya dan membagi tugas untuk menemukan Ayla di Turki melalui kedutaan Korea. Hal tersebut disambut bahagia oleh Sulaiman dan akhirnya mereka berdua menjalankan tugas mengurus surat-surat yang diperlukan untuk menemui Ayla di Korea. Tapi sayang, usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil karena di sana juga masih berlanjut perangnya. Jadi agak sulit untuk mendapatkan informasi tersebut. Istri Sulaiman Nimet terus menguatkan Sulaiman terus bersabar dalam menunggu kabar baik dari kedutaan Korea. Hingga 47 tahun kemudian, Sulaiman pun tidak bisa lepas memikirkan Ayla untuk menepati janjinya. Setiap saat sedang menonton TV, dia akan selalu bersemangat ketika ada berita terkait Korea. Kemudian di suatu hari, Sulaiman mendapatkan telepon dari Korea bahwasannya ada wartawan yang ingin datang dan bertemu untuk membuat film perang di Korea. Dan karena veteran di Korea tidak bisa banyak digali informasi, oleh karenanya Sulaiman dirujuk untuk diangkat kisahnya. Dan wartawan ini berjanji untuk coba mencari Ayla di Korea dengan sumber informasi dan data besar yang ada di Korea. Hari demi hari pun berlalu. Wartawan dari Korea pun benar-benar bekerja keras untuk mencari keberadaan Ayla. Saat ini setelah mendapat data dari arsip nasional, kemudian terus menelusuri keberadaan tepatnya Ayla di mana. Dan akhirnya ia pun diketemukan seorang diri karena sudah ditinggal suaminya wafat. Dan berita ini pun disampaikan kepada Sulaiman bahwasannya wartawan tersebut sudah menemukan di mana keberadaan Ayla. Akhirnya Sulaiman pun dan istrinya dibawa ke Korea Selatan untuk bertemu dengan Ayla.
Akhirnya Sulaiman pun bisa bertemu dengan Ayla setelah 60 tahun berpisah. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton jalan cerita dari film Ayla ini dan sampai jumpa di jalan cerita berikutnya.